nantinya akan jadi usernya nih, power user lah untuk ini. Kemudian satu lagi mahasiswa ini tim support, jadi nanti back end-nya akan dihandle sama timnya mahasiswa. Gitu. Jadi objektifnya adalah mungkin Pak Hardi ya, saya panggilnya Pak Hardi ya Pak. Iya, boleh Bu, boleh. Dari bulan lalu sebenarnya udah nanya-nanya tentang project ini. Jadi memang kita ada kebutuhan untuk sales apps. Intinya mungkin sama seperti yang udah berjalan di biasanya ya. Maksud saya ngukur productivity, kemudian tracking MGP-nya tim, kemudian kalau bisa ini juga kita ngupdate aktivitas komputer, aktivitas sales, kemudian link ke sales order dan katalog kita gitu dalam satu aplikasi yang sama. Kemarin tuh udah sempet saya kasih satu deck, satu platform ke Pak Hardi. Mungkin bisa dibantu dijelasin Pak, langsung saya handover ke Bapak ya. Iya. Kita ini. Iya Bu, jadi gini Bu, memang kami sudah terima ininya Bu, kayak SPR-nya gitu ya Bu ya, Sales Productivity Report. Nah, jadi masih banyak yang harus kami tanya nih Bu, nantinya Bu. Seperti apa harapannya, kemudian report yang saat ini dijalankan seperti apa SOP-nya, kemudian SOP, kemudian ada flowchart-nya seperti apa. Nah, itu yang kami butuhkan juga Bu, sebelum nanti kami membangun aplikasi yang diharapkan oleh tim Kanmo. Nah, mungkin untuk apa Bu? Untuk awal-awalnya kami present dulu ya Bu ya, karena kan tak kenal maka tak sayang katanya ya Bu ya. Kami present dulu siapa kami sebenarnya, perusahaan kami seperti apa. Mungkin Mbak Salsa boleh Mbak, silakan Mbak untuk present ke teman-teman dari tim Kanmo. Ya baik Pak Hardi, terima kasih kesempatannya. Salam kenal Ibu Yani, juga mahasiswa dari grup. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah masuk di layar. Baik. Saya akan perkenalkan company yang saya dan Mas Wahyu. Jadi kami dari PT Brajakarta Teknologi Media, service kami meliputi dari IoT, Internet of Things Specialist, Artificial Intelligence, Software Development, dan General Equipment. Mungkin untuk kebutuhannya Kanmo Group sekarang di Software Development-nya ya. Kemudian pengalaman kami dalam Software Development tersendiri, berikut beberapa experiences kami. Ini adalah salah satu sistem yang menurut tim kami paling mirip kebutuhannya dengan yang diminta oleh Kanmo Group, yaitu Revenue Management System. Ini diperuntukkan untuk GMF Aero Asia. Nah, jadi di sini softwarenya ada dashboard logistik. Ini didesain sesuai keterangannya, designed to assist user in conducting data analysis. Jadi di sini ada target. Kalau di scroll lagi ke bawah ada pie chart yang bisa menunjukkan summary dari apa yang ada di dalam dashboard logistik ini. Kemudian meliputi target logistik juga, cost approval dan lainnya. Kemudian selain dari Revenue Management System, kita juga buat Maintenance Line Operation Safety Assessment atau biasa disingkat MLOSA, berbentuk dashboard, dan ini salah satu tampilan mobile-nya juga ya yang bisa dilihat oleh Ibu. Nah, di aplikasi atau di sistem yang MLOSA itu, di sini ada tab New Observation, jadi bisa dilihat ada banyak yang bisa di-input di sini. Ada keterangan installation prosesnya juga, kemudian database-nya juga bisa di-download di MLOSA sistem ini. Selain itu, kita juga pernah bekerja sama dengan BMKG atau Badan Meteorologi dan Klimatologi di Indonesia untuk pembuatan ISKM atau survei kepuasan masyarakat secara elektronik. Dan ini salah satu yang berkaitan dengan measurement instrumentation kita juga. Jadi kita bisa menyambungkan
hardware dengan software. Jadi instrumennya dengan softwarenya, data-data yang di-record di hardware-nya atau di instrumennya dapat ditampilkan dalam bentuk dashboard seperti ini. Ini untuk kebutuhannya Kementerian PUPR. Dan yang terakhir untuk TMF Aero-Asia juga, di sini ada report utilisasi pesawat, engine, dan APU. Jadi ini adalah aplikasi untuk menampilkan report flight hours and cycle aircraft sendiri. Thank you. Sekian dari PT Brajakara untuk perkenalannya. Kembali lagi ke... Iya, terima kasih Mbak Sasha. Ya, sama-sama Pak Ardi. Bu Yeni, mungkin ada file yang lebih ini lagi nggak ya Bu ya, lebih jelas lagi nggak ya terkait SPR itu ya Bu ya? Karena yang dikirim melalui email itu agak blur Bu, kami nggak bisa baca secara jelas. SPR itu maksudnya apa? Sales Productivity ya? Iya, yang monthly journey plan itu ketika kami zoom itu dia ini Bu, blur filenya. Jadi memang kalau monthly journey plan itu kita masih masukin di Excel sih Pak. Oh, oke. Jadi prinsip gini, dia tiap bulan dia submit dulu nih plan dia kemana. Oke. Kemudian mereka tulis harinya apa, tanggal berapa, terus dia mau plan ke toko mana aja. Gitu. Sebentar ini saya mungkin kasih lihat aktivitas salesman yang saya punya ya. Nanti boleh. biar Bapak share. Izin menambahkan, izin menambahkan Bu Yani, yang dimaksud Pak Hardi blur itu mostly yang in-call sama pre-call sama post-call report itu sih Bu, karena jadi nggak kelihatan itu tuh bedanya in-call, pre-call sama post-call itu apa. Gitu oh gitu, isi reportnya ya mungkin ya, iya, jelas ya. Iya benar. Gitu. Oke, sebentar nih mungkin saya buka dulu ya deck-nya. Mbak, bilangin Pak Fran nggak usah join, Pak. Maaf. Sudah terlihat, Pak? Sudah Bu, sudah. Oke. Jadi gini, fokus di kotak yang nomor 1 dulu ini ya, Pak? Iya, daily. Saya start yang daily. Jadi, cara kerjanya tuh tim sales saya tiap hari mereka tuh harus visit minimum 7 toko setiap hari. Dan effective call itu minimum adalah 50%. Jadi dari 7 visit ini, anggaplah nanti misalkan 8 ya, kita setting 8 store di visit, minimum 4 toko dia dapat PO. Kita sebutnya dengan effective call. Oke. Jadi nanti 50%-nya, nah ini yang saya mau tercapture di dalam sales apps-nya itu, gitu. Kemudian setiap awal bulan mereka itu submit plan tokonya itu kemana aja. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nih, tanggal 1 mereka ke toko A, B, C, D sampai Z gitu ya. 8 toko kita bilang. Nanti yang kegiatan mereka 1 hari, mereka harus absen di 8 toko ini. Nah, karena saya udah punya datanya nih, base datanya mereka submit dari awal, kalau plannya kemana aja, otomatis dengan adanya apps itu kan mereka tagging location nih Pak, absen ya di toko itu. Jadi nanti mereka kelihatan actual nggak mereka ada di dalam toko itu. Bener nggak mereka ada beraktivitas di toko itu. Nah, hasilnya itu nanti mereka record juga apakah mereka dapat PO pada saat mereka visit itu. Yang saya mau ukur parameternya adalah minimum 50% per salesman bisa visit bisa mendapatkan PO, dapat hasil. Nah, kemudian yang mereka harus submit juga dalam 8 toko itu apakah ada call atau kunjungan ke NOO. Kemudian apakah ada reactive outlet. Dan daily reportnya itu harus diisi di dalam satu apps itu. Kendalanya apa yang terjadi
di toko yang mereka visit hari itu semua. Nah, jadi poinnya adalah di sini saya mau mengukur apakah salesman saya itu visit ke toko dengan benar, apakah salesman saya itu mendapatkan PO sesuai dengan plan yang udah mereka submit pada hari itu, dan yang ketiga, apakah mereka punya isu yang mereka harus tanganin dari hasil summary visitnya mereka di hari itu. Gitu. Oke. Kemudian di dalam satu aplikasi itu juga yang saya harapkan kita punya dashboard yang bisa kita lihat secara weekly. Ini yang di kolom weekly ya Pak. Mereka punya dashboardnya, mereka punya pencapaian mereka, achievementnya itu berapa dan sebagainya. Ada di dalam sini. Nah, nanti di-align sama target bulanannya mereka. Jadi data back end yang harus dimasukin setiap bulan itu pertama target selling in atau target penjualan per toko, target RO, reactive outlet, target NOO, dan yang terakhir itu adalah target total achievement gitu. Nah, di dalam apps-nya itu juga harus ada data sell out, bukan data sell out, harus ada data stock on hand-nya kita, dan bisa submit PO di dalam itu, jadi nanti link sama PO manajemen sistemnya kita, kemudian bisa juga ngelihat promosi dan price list yang kita punya. Ibu, boleh tahu Bu, untuk PO itu dari customer-nya atau dari mana Bu? Dari customer Kanmo ke Kanmo-nya atau? Dari customer ke Kanmo, betul. Oh gitu. Jadi misalkan nih pada saat salesman saya visit, kemudian toko ini ngorder item A 3 pieces, item B 5 pieces, itu di situ udah ada menunya gitu loh Pak. Di dalam apps itu jadi udah ada menunya. On the spot dimasukkan oleh si sales. Betul. Oke. Berarti nanti kita harus masukkan ke database semua item yang dijual termasuk price-nya gitu ya. Termasuk price-nya. Betul. Apakah ada beda-beda Bu? Misalnya let's say ada kalau diskon. Iya, ada, betul. Itu counter atau apa ya Bu istilahnya customer-nya Kanmo ya? Customer toko kita sebutnya. Toko ya? Oh, toko. Jadi nanti kalau saya bayangkan, let's say Sales X ini ya, Sales X ini mendatangi toko ABC, let's say di daerah Kembangan ya, Kembangan Jakarta Barat. Nah, kemudian dia akan login ke aplikasi ini, menggunakan username dia, password dia. Sales ya, salesman saya. Salesman. Nah, jadi database akan manggil profile dari si salesman X ini, dia coverage areanya di mana-mana aja, tokonya apa-apa aja, kemudian tinggal dia pilih, oh aku lagi di toko ABC nih, tinggal dia pilih toko ABC, nanti toko ABC ada pilihan bahwa dia sedang berada di toko ABC itu dengan melakukan geotagging atau melakukan foto selfie, mungkin di plang tokonya atau segala macam gitu ya, untuk visit reportnya dia lah gitu ya Bu ya. Nah, kemudian dia ngomong-ngomong bla 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 segala macam, nanya stok segala macam. Mungkin yang pertama ditanya itu apa Bu? Stok atau gimana ya Bu ya? Langsung ujuk-ujuk mau PO enggak? Apa gitu? Enggak. Mungkin Bu Julia bisa ngejelasin aktivitas salesman-nya ya pada saat ketemu toko. Oke. Halo Pak Hardi. Halo Bu. Saya biasanya manggilnya Bang HP nih. Bang HP. Ya. Pak Hardi, jadi gini, ya, Bu. Tadi itu udah benar ya, ketika misalnya dia datang ke toko ABC. Iya. Kemudian yang pertama kali biasanya kan dia nge-share lokasi ya, dia ada di mana itu kan. Iya. Yang tadi geotagging. Kemudian yang kedua agak putus-putus Bu. Oh hilang ya. Sampai geotagging tadi Kak. Oh ya, ini udah kedengaran belum? Sudah. Nah ya, oke. Nah yang kedua dia biasanya
bikin dokumentasi foto dari tokonya atau foto dari displayan brandnya. Jadi nanti mungkin ada beberapa brand yang kita minta di record gitu. Jadi misalnya contoh kita punya 5 brand, ya udah 5 brand ini mungkin dia akan record. Jadi sebagai catatan bahwa brand ini displaynya sudah benar atau belum, kayak gitu. Yang kedua. Oh, display di toko tersebut gitu ya, Bu ya? Ya. Jadi ada record terhadap display yang ada di toko tersebut gitu. Oke. Berupa gambar gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin dari gambar ini juga kita boleh komen ya. Jadi kayak, oh dari gambar ini kita harus ngapain kayak gitu, biasanya kan bisa ya kita masukin komen. Iya, paham. Jadi misalnya udah dikasih diskon deep tapi di belakang displaynya gitu ya. Iya. Nah, kemudian selanjutnya kan ini ketemu sama customer nih ceritanya, sama customer. Ternyata terjadilah pembelian, terjadilah PO gitu ya, terjadi PO. Nah, yang kita harapkan dari aplikasi ini adalah ketika dia submit PO itu, dia sudah bisa langsung di situ dia tulis kode barangnya, SKU ya atau ALU. Dia tulis misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya gitu ya. Oke. Nanti dia ketik itu, lalu akan keluar deskripsi dari produknya, kemudian sekalian dengan promosinya. Oke. Misalnya produknya adalah banana toothbrush misalnya gitu ya, banana toothbrush, ternyata toko ABC ini order 12, dia tulis 12. Lalu akan keluar berapa margin yang dimiliki oleh customer tersebut, sehingga sudah memotong nilai yang dia beli gitu. Oke. Nah, dari satu SKU ini yang kita harapkan adalah stoknya langsung terpotong dari stok warehouse-nya Karmo dan juga sudah keluar promosinya gitu ya. Oke, sampai berarti sini gimana kira-kira Pak? Oke, berarti itu nanti ada ada admin yang melakukan update terhadap back end dashboardnya promosinya. Ya. Iya, karena harus Ya. ada. Harusnya Itu kalau nggak ada, kalau nggak diupdate ya percuma, Bu. Iya benar sih. Itu Tapi mungkin kalau untuk marginnya mungkin ya termasuk marginnya juga. sudah ada margin dia ya. Jadi Iya. contoh misalnya customer ABC marginnya 20% misalnya gitu ya. Iya. Ya, oke. Udah sampai situ berarti udah ada gambaran ya. Sudah. Nah, yang selanjutnya mungkin ini sekalian aja karena kemarin saya udah diskusi sama Eswa. Kalau misalnya kita ada tactical promo, ya kan? Jadi misalnya gini Pak, misalnya nih customer ini punya margin 20%. Nah, kemudian di promosi kita terhadap barang-barang toothbrush tadi adalah diskon 10% tambahan gitu. Jadi kayak harganya 99.000, diskon 10% plus dia punya margin tadi 20%. Oke. Itu kan bisa udah masuk nih di rumusnya ya, karena kan sudah ada update dari tim brand juga gitu ya. Oke. Kalau misalnya tiba-tiba kita itu punya yang namanya tactical promo, misalnya ternyata banana toothbrush ini bisa nih secara custom toko ABC ini mendapatkan diskon tambahan 25% misalnya, itu gimana, bisa nggak? 25% berarti kan harus ada approval nih. Harus ada approval. Iya. Jadi kan kalau oke lah si sales itu kan memang dia fungsinya dia memang untuk ngejar target gitu ya, bagaimanapun barang harus terdeliver semuanya gitu, sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Nah, jadi pernah saya ada pengalaman gini, Bu. Kebetulan tetangga saya itu kayak buka apa gitu ya, Bu ya, bukan tetangga sih, teman lah ya. Dia buka depot air minum galon gitu, Bu. Nah, jadi pas saya lagi di situ datang nih salesnya nih, Pak, Bapak kalau pesan 200 galon, ini saya kasih diskon tambahan Rp2.000 per galon gitu loh. Iya, sama kayak gitu lah. Iya, oke lah. Nah, itu ada ininya nggak, Bu? Ada bufferingnya nggak si tiap-tiap sales ini? Mungkin dia dikasih buffer, mungkin ada angka kunciannya dia supaya barang itu bisa laku atau gimana, Bu? Apakah misalnya nah kebetulan waktu itu gini lagi nih, Bu. Teman saya kan dikasih 2.000 ya per galon kalau dia beli lebih dari 100 galon gitu loh. Dia minta lagi,
3.000 boleh deh, gua ini, gua beli nih katanya, gua bayar nih, kalau lu kasih 3.000, gua kasih nih. Nah itu gimana Bu? Ya maksudnya itu sama seperti itu. Tapi maksud saya apakah bisa dalam sistem itu kita dari tim salesnya itu langsung masukin nih, misalnya oh dia belanja 20 juta terus kita kasih tambahan 25% ini gitu. Itu bisa nggak? Bisa Bu. Secara custom, tapi harus ada approval gitu ya Pak ya? Bisa secara approval, tapi kalau misalnya si sales ini sudah punya buffer ya, sudah punya kuncian diskon gitu ya, diskon price ya, saya pikir nggak ada masalah. Tinggal dia kasih ini aja, tinggal kasih notes saja, catatan di dalam ininya dia, dalam PO, pembelian sudah di angka 20 juta gitu loh. Ya mungkin nanti dilampirin invoice-nya ataupun kwitansi pembeliannya gitu loh Bu. Saya pikir itu bisa sih Bu di sistemnya. Tapi yang permasalahan itu adalah di luar dari buffering ataupun maksimal diskon yang bisa diberikan oleh sales. Misalnya ada special price gitu loh. Karena mungkin saran saya sih kalau artikel per brand itu karena beda-beda. Jadi takutnya nanti kalau dikasih buffer malah melimitasi kegiatan yang lain gitu. Kalau misalkan bisa dibuat lebih simpel, saya nggak tahu deh praktisnya seperti apa. Mungkin kalau saran saya sih justru nggak perlu pakai buffering. Saran saya seperti itu. Karena nanti malah takutnya, karena gini, mungkin sebelum ini ya Pak, kita itu multiple brand. Jadi ada 24 brand kurang lebih. SKU-nya juga kurang lebih 6.000 gitu. Dan tiap bulan itu kita menganut promo yang beda-beda dengan tak ada variasinya tuh macam-macam. Mungkin saya bisa bilang ini secara garis besar ya, kita punya buy to special price, direct discount, kemudian GWP, kemudian loyalty, additional margin, kemudian discount untuk flash out, segala macam deh, banyak banget. Oke. Jadi saya nggak tahu praktisnya itu nanti seperti apa, tapi mungkin ide untuk buffernya, saya sih tampung dulu, nanti mungkin Bapak ngelihat dulu struktur promo yang kita punya, supaya nanti Bapak bisa merumuskan gitu, yang lebih simpel tuh yang mana. Bukan Bu, maksud saya buffer itu sudah ada kesepakatan gitu loh Bu, sales dengan atasannya ataupun dari si kanmonya sendiri gitu loh Bu. Jadi sales ini datang sudah pegang ini Bu, ya dia kan nggak mungkin, ibaratnya kalau tradisionally saya gitu ya Bu ya, dulu waktu pernah jadi sales tepung terigu, saya punya buffer itu dari kantor itu ini 20%, tapi yang saya rilis itu dulu mungkin 10% dulu saya rilis gitu loh. Terus ngobrol-ngobrol, Bu, kalau Ibu tambah sekian lagi nih bisa dapat 20% loh. Sebenarnya itu udah ada jadi pegangan si sales gitu loh, Bu. Jadi memang kalau sini agak berbeda Pak. Oke. Jadi sales nggak dikasih buffer apapun. Jadi memang promonya tuh cuma 2%, tambahannya 3% gitu. Jadi nggak dikasih buffer sampai 20%, seperti itu tidak. Jadi makanya saran saya sih nanti Bapak lihat dulu mekanismenya itu seperti apa. Dan saya juga maunya praktis gitu, karena tim sales saya ngurusin banyak brand. Jadi kalau misalkan mereka kalau satu brand di bufferin, di diskonnya segini, itu nggak akan kecap sih. Jadi memang promonya tuh udah dimodif sesuai dengan peraturan dari brand gitu. Nanti Bapak lihat dulu deh mekanismenya seperti apa. Baik Bu, baik. Oke. Mbak Julia, ada itu lagi nggak? Terus tadi yang kegiatannya, tadi kan baru submit PO ya? Sampai. PO. Nah, sebelum sales itu submit PO, ada kegiatan kita menawarkan barang. Yaitu kita biasanya pakai katalog. Iya, katalog. Nah, itu dari Bapak tuh gimana kira-kira? Katalog yang ada seperti apa, Bu? Bisa di-show, Bu? PDF. Bentar. Sorry ya, ini agak berisik. Kalau dua tuh ya buat ini doang.
Ini apa namanya Bu tadi Bu? Maaf. Ini katalog. Katalog ya, oke. Ya. Ini kayak flyer gitu Bu dibawa selalu? Iya, betul. Oke. Di bawah kita tuh pakai PDF. Jadi ini masih dalam beberapa file yang berbeda. Jadi kita mau tahu suaranya. Jadi dalam file yang berbeda. Jadi kalau misalkan ini kita mau present, jadi kita tuh harus cari file PDF, cari file promo dalam satu tempat. Gitu. Bentuknya tuh seperti ini. Oke. Nah, ini Pak, ini saya kasih lihat ya. Ini contohnya. Ini ada buy 6 get 1. Kemudian ini itemnya juga ditentuin. Buy 5 get 1. Terus untuk yang bundle ada tambahan diskon 5%. Terus untuk yang flash out ini promonya beda lagi. Terus ada fixed margin dengan item yang ada di sini. Gitu. Udah fixed margin ditambahin lagi sendoknya. Jadi memang banyak banget Pak, beda-beda. Oke. Jadi inilah kesulitannya Ibu Julia selama ini. Tolong dibantu ini Pak temannya. Siap Bu. Makanya tadi saya nggak bisa bilang kalau Bapak bilang ini kalau saya bufferin gimana? Iya, praktisnya sih prakteknya kalau FMCG itu seperti itu. Iya. Cuma kalau di sini emang tuh beda-beda. Ini ada yang diskonnya sampai 70, 1 SKU gitu. Bu, saya izin tanya. Ya. Ini katalognya berarti diupdate per bulan ya? Ini per bulan, betul. Sebenarnya sih kalau simpelnya aplikasi, yang penting diupdate aja itunya sih Bu, info produknya berarti kan yang udah kan mau grup tentuin yang buy 6 get 1-nya atau yang tadi DLL-nya itu sih Bu sebenarnya, tapi digantinya berarti per bulan ya si katalog ini. Berarti diskon-diskon per bulan. Item-itemnya. Okay. Iya. Cuma mungkin yang tadi Bu Julia bahas taktikal nih Mbak. Nah mungkin nih di tengah-tengah bulan nih promonya nggak works. Jadi saya harus ganti nih promonya. Contoh ini buy 10 get 1. Terus nih tiba-tiba nggak works. Nih buy 10 get 1 saya mau tambahin lagi diskonnya 5% gitu misalkan. Nah mungkin nanti di tengah bulan saya ngupdate lagi tambah 5% nih untuk barang ini. Ya kurang lebih gitu lah. Ya, itu kerjaannya marketing ya Bu ya? Ini marketing. Iya, betul. Okay. Marketing wajib itu Bu ini ngupdate ini. Jadi ketika sales melakukan PO itu sudah muncul tuh Bu, itu diskon-diskon segala macamnya. Based on date now gitu loh Bu. Jadi pada hari saat sales melakukan PO, katakanlah contohnya 1 ya Bu ya. Ini apa ini namanya nih Bu? Yang coba bisa dikasihkan ya Bu ya. Bentar, ini bisa digedein nggak? Itu contohnya tas skin pop Pak. Oke. Iya. Nah ini kan ada diskon 40% nih ya Bu ya. Ketika nanti si sales melakukan PO untuk tas ini, diskon 40% ini udah muncul gitu loh Bu. Iya. Bisa diakomodir kan di sistem Bapak kan? Bisa Bu, bisa. Yang penting produk list sama SKU-nya itu di info semua ke kami Bu. Iya. Ya, jadi memang aplikasi atau sistem itu berfungsi dengan baik ketika si updaternya ini melakukan update benar-benar real time gitu loh Bu. Bagus ini Bu, jadi nggak ada miss ini ya Bu ya kalau misalnya dilakukan pembuatan sistem seperti ini, tidak ada miss pemberian diskon karena selisih 2-3% aja lumayan Bu harganya kan. Iya, banyak. Gaji Bu Ulil dipotong ntar nih. Nah itu Pak, makanya udah dipotong banyak gaji dia nih Pak.
Jadi kurang lebih itu sih Pak. Iya, baik. Yang saya butuhin udah kebaca lah ya maksudnya. Kebaca. Bang Wahyu ini ada masukan Bang Wahyu. Ini sistem analis kita Bang Wahyu. Oke. Ya, paling konfirmasi Bang. Ini aplikasinya berarti mobile apps atau web apps ya gitu ya? Mobile. Tapi tetap bisa diakses via web ya Pak. Oh iya Bu, iya. Nanti back-end itu pakai web Bu nanti Bu, back-endnya. Iya. Berarti dua ya, mobile apps dan web apps juga ya? Iya. Memang kalau di mobile bisa diolah datanya. Harus tetap pakai web kan di aksesnya untuk nge-update back-end dan sebagainya. Maksudnya ini Bu, kalau kita cara membuat aplikasi itu kan beda ya, metode membuat mobile dan membuat web apps gitu. Mungkin nanti ngaruh ke ini sih, ke harga aplikasi sih jatuhnya. Atau nanti opsi yang lain itu mobile apps aja. Cuman kalau mau lihat di HP jatuhnya buka di browser gitu. Atau kita buat dua-duanya di mobile dan di web juga gitu. Kalau untuk check-in sih udah pasti semuanya harusnya di handphone Pak. Saya juga nggak mau tim saya ribet buka-buka website. Cuma sih setahu saya udah beberapa kali kerja sama yang apps lain, pasti kan bisa diakses via web juga. Karena kan kalau nggak bisa ngupdate saya. Atau nge-download reportnya juga kan. Biasanya via web. Iya yuk, ini dua versi nih yuk, web based dan ya web based itu untuk dashboard back end. Kalau untuk mobile itu untuk front end-nya. Untuk ini ya, untuk admin sama itu. Untuk sales-nya. Iya. Kemudian kira-kira current usernya berapa banyak ya? Maksudnya itu berapa banyak sales yang ada di pakai aplikasi di waktu yang sama kayak gitu? Oh, nah itu kemungkinan ada 15 orang, Pak. 15 user. Ditambah admin itu kurang lebih 17. Dan bisa jadi 15 orang itu pakai dalam waktu yang sama sih. Seperti itu. Oh iya. Oh, kirain ada banyak gitu soalnya tadi kan grupnya lumayan banyak. Enggak. Baru 15. Bu, ini salesnya tersebar di daerah mana aja, Bu? Bu Julia mungkin? Untuk sales itu dari seluruh Indonesia ya. Ada yang di Medan, di Pekanbaru, di Palembang, terus Jawa Tengah, Bandung, Jakarta, Makassar, hampir semua sih. Nanti kedepannya mungkin ada di Banjarmasin, ada di Pontianak, kayak gitu, Surabaya, Bali. Oke. Baik. Ada lagi yuk, sebelum kita nanti ini bikin semacam gambaran gitulah ya Bu ya. Mungkin kami akan bikin semacam mockup dulu Bu. Dari hasil meeting ini kami capturingnya seperti apa, nanti kami bikin dalam bentuk bentuk PPT. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau lebihnya mungkin bisa kita diskusikan lagi. Ini bisa banyak tetokan sini Bu. Boleh. Ini sih Bang, yang bagian tactical promo sama katalog ini agak tricky sih. Oke. Kalau rumus-rumus pemberian diskon itu sudah ada Bu sebelumnya. Udah ada template discounted formulanya ya. Udah. Oke. Nanti mungkin Mbak Julia bisa share itunya deh. Promo Mbak. Ya. Yang Excel. Maksudnya di sini sekarang, nanti kan? Ya, nanti. Oke Pak. Sorry, saya ada. Ya.
Iya, ada pertanyaan Bu, ini terkait kalau untuk di front end itu kan dari sales yang tadi Bu jelaskan mengenai promo segala macam, terus lari ke back end untuk proses order. Pak Hardi yang sudah disampaikan Bu Yeni sebelumnya, order ini nanti akan automatically masuk ke sistem warehouse kami ya Bu, benar nggak? Belum. Itu, ya, Bu? Kita harus ngomong sama IT. Belum sampai ke sana ya? Iya, belum. Itu ada IT berarti ya? Iya, mau ngomong kan kita harus meeting sama IT kan, kalau untuk mengelingin langsung ke Arpro atau kemana. Cuma ini belum sampai situ. Oke, noted. Tapi seenggaknya sales sudah nggak bikin Excel aja. Itu dulu goalnya saya. Goalnya saya sampai situ dulu. Baik. Oke Pak, mungkin dari saya udah sih. Baik. Mbak Sasa ada lagi mau tambahin Mbak Sasa? Ini aja tadi paling dari penjelasannya Ibu Julia. Tadi yang terakhir kan sampai submit PO ya. Ada kelanjutannya lagi nggak Bu Julia? Kan tadi saya catat sih terakhir misal user pilih bisnisnya berapa, terus keluar hasil akhir yang udah sama margin sama produksi terakhirnya. Oke, sebenarnya sih tadi kan Bu Yani udah mention ya, kita tuh sebenarnya pengen submit PO itu tidak manual, tidak pakai Excel kita bikin. Jadi tuh dengan apps ini dia bisa cuman masukin ALU, SKU, kemudian itu keluar description, lalu promosi yang sudah align dengan promo yang kita update setiap bulan, kemudian dengan marginnya sendiri kayak gitu. Nah sesudah itu sebenarnya kita pengen di dalam ketika kita ketik ID customer itu keluar gitu, kayak contoh misalnya berapa sih outstanding dia secara AR collection kayak gitu. Pengennya bisa seperti itu sih. Sampai situ nggak sih? Oh, outstanding itu berarti ada toko itu masih bisa dikasih TOP gitu, Bu? Kalau TOP atau cash itu sebenarnya itu satu customer itu sudah punya payment metodenya ya. Jadi kayak contoh misalnya toko ABC tadi, dia misalnya metode paymentnya itu adalah tempo. Nah, otomatis dia tetap tempo dengan maksimum TOP adalah 30 hari. Jadi ketika misalnya dia punya tagihan, itu akan muncul gitu. Ketika dia misalnya mau submit PO, itu akan kita ketik ID customer-nya, itu akan muncul. Oh, ternyata tagihan dia itu adalah nilainya 150 juta misalnya gitu. Nah, si salesman-nya ini akan tahu dan dia akan bantu untuk bagaimana caranya itu ditagihkan dulu supaya PO dia itu bisa dirilis kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Baik. Berarti kalau saya summary Bu Julia, lebih baik alur pertamanya itu sales ketik dulu ID customer-nya ya untuk cek yang tadi untuk cek tagihan. Bu Julia, baru bisa submit PO-nya gitu ya Bu. Saya bantu Mbak Sasya. Jadi gini, jadi pertamanya adalah yang saya lihat selama ini customer ID ini kan numeric number numbernya kan unique number kan. Misalkan customer A dia klik, dia akan muncul yang dimaksudnya Mbak Julia ini, muncul informasi bahwa si customer A ini adalah punya terhutang senilai sekian. Nah, penjelasannya adalah si sales nanti ketika dia ngeklik customer ini bisa menginformasikan langsung nih ke customernya bahwa Anda punya hutang lo sejumlah ini, tolong dibayar dulu agar kita bisa submit PO seperti itu. Oke, Mas, seperti berarti, itu sih. Ya, maksud saya dicek dulu kan. Berarti pertama pengecekan customer dulu untuk pengecekan tagihannya. Kalau nggak ada tagihan, PO bisa langsung submit. Kalau ada tagihan, dilunasi dulu, baru si PO-nya bisa disubmit gitu ya, Mas Eswa. Itu semacam triggernya Mbak Nabila ya. Sasa.
Sasa, sorry Mbak Sasa. Gitu ya Bu, ada triggernya di situ ya Bu Yeni. Iya. Iya, salah satunya itu. Oke. Ya, maka Pak Arti. Ya, baik. Kalau nggak ada lagi, saya pikir cukup ya Bu ya. Dari saya sih cukup ya. Nanti tinggal kita formulasikan hasil pembicaraan ini dalam bentuk algoritma ataupun dalam bentuk flowchart alam pemikiran kita dulu ya, Bang Wahyu ya, Mbak Sasa. Nanti setelah itu kita kirim ke Bu Yeni. Kalau ada lebih kurang nanti kita bahas lagi melalui meeting seperti ini ya Bu ya. Ya, oke. Ya, boleh. Ya, baik. Oh iya Bang, mau nanya ini. Ya, silakan. Nanti di deploy-nya di server Kanmo sendiri atau VPS ya? Iya. Ibu, ada server khusus nggak? Kanmo dari IT-nya ada nggak ya Bu ya? Punya server khusus nggak? Atau kita based on cloud aja? Saya belum ngerti nih Pak, jujur aja. Saya jawab Bu Yeni. SOS. Iya. Kita sendiri punya server khusus. Yang pertama untuk API, yang kedua bisa via cloud. Nanti kalau secara teknikal kita bisa bicara dengan tim IT. Mana yang lebih baik kapasitasnya untuk interface lebih mudah, atau via server sendiri atau via cloud seperti itu. Kalau saya sih pribadi Pak Ardi itu lebih baik lewat cloud ya, karena jaringan yang kita ambil itu lebih simpel. Lebih simpel, lebih murah lagi Pak. Lebih murah juga. Iya. Betul, saya lebih cloud sih, lebih enak. Tapi kita balik lagi, nanti kita bicara dengan tim IT project. Oh iya, iya harus kulo nuwun dulu Pak, kulo nuwun ke mereka. Iya, kulo nuwun, bener sekali Pak. Itu sih saya sampaikan Pak. Baik, saya pikir itu dulu Bu Yeni, Bu Ulil, Pak Frandono, Pak Eswa. Terima kasih, Bang Arti. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dulu ya. Jadi nanti by email aja ya Mbak Sasa, bisa nanti minutes of meeting kita hari ini by email. Nanti kan udah dapat kan email Bu Yeni kan ya. Nanti reply aja di situ Mbak Sasa MOM kita hari ini. Mungkin Bu untuk desainnya kasih waktu kami 3-4 hari ya Bu ya. Nanti kami bisa kirim desainnya seperti apa. Yaitu yang kami capture dari pembicaraan kita tadi. Sama ini Bu, tadi yang file file yang Ibu show tadi. Sorry. Mungkin saya simplify dulu ya Pak. Kenapa Bu? Saya simple lagi. Saya buat lebih simple. Oh iya, boleh Bu. Ya udah. Yang ini tadi ada daily, what to prepare, kemudian monthly to GT reseller, report apps-nya, how to make. Itu boleh dikirim ulang ya Bu ya? Boleh. Iya, baik. Oke. Iya, Mbak Sasa silakan ditutup Mbak. Mbak Sasa. Oh iya, baik Pak, saya tutup meeting hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang. Izin live ya. Bye-bye.